Itulah kalau kita sejarahnya hidup nih, bingung jadinya sekarang. Dari sejak umur sekian, sampai udah punya cucu, nggak punya apa-apa kan. Ternyata sekarang, udah punya cucu pun masih siksa kerja kayak gini kan. Susah. Inilah kisahnya sejarah hidup. Sejarah hidup, nasib kita lah gini. Bagaimanapun. Kalau untuk perhatian pemerintah memang sangat-sangat kurang. Kita mau ngarap dari pemerintah mungkin enggak tahu lah gimana kan. Itu kayak jembatan sana dari tahun 2007 kan proyeknya. 2008 2 periode itu proyeknya. Tahun 2000 sampai tahun 2013 ini belum terlaksana kan. Cuman berdiri tegak pondasinya aja. Itu pun belum tentu tegak kan. Yang jelas-jelas saja lah daripada melakukan yang tidak jelas kan. Nunggu durian ini kan yang jelas-jelas pasti jatuh kan. Cuman perlu kesabaran aja sih untuk nunggunya kan. Ini kan tawaran dari perusahaan, nota kesepahaman atau yang disebut Memorandum of Understanding atau MOU ya. Dengan adanya kegiatan perusahaan di sini, otomatis ya kita kena menilai banyak daerah-daerah ya. Mungkin daerah yang lebih maju dari kita kan, mengapa mereka bisa maju gitu. Oh ini segala macam penyebabnya kan. Kita cerita tentang sawit, maka saya bilang berhati-hati dengan masyarakat. Membuat lahan sawit itu tak mungkin hanya 100-200 hektar, terutama. Nah, keduanya itu tetap membebaskan hutan seluas-luasnya, maka petani dan perkebunan lain masyarakat itu tidak bisa lagi. Nah, kaitan dengan adat tradisi, kalau memang otomatis kita berkebun, otomatis kita nanti tidak bisa lagi berladang, hanya kuli kebun, otomatis tradisi kita adat tetap hilang. Tidak lagi tanam padi, tanam itu ini. Kalau kita tidak tanam padi itu tidak bisa melaksanakan adat. Baik, saya mengucapkan selamat malam kepada pemuda-pemudi yang telah hadir pada malam hari ini. Dan
Adapun hal yang ingin saya bahas, yang pertama itu masalah MOU, di mana perusahaan dari PT SBK kemarin ataupun dari pihak perusahaan lain yang sudah menawarkan kepada kita bekerja sama dengan masyarakat. Apakah masyarakat sendiri akan setuju dengan perusahaan yang akan bekerja di tempat kita, ataupun bagaimana nanti tanggapan dari pemuda-pemudi yang ada di tempat ini. Ini kan sistem sawit, perkebunan sawit yang mau dilaksanakan khususnya di RT Singkabang sekarang kan sistemnya bagi hasil ya. Tapi bagi saya sih gini, kan bagi hasilnya katanya dipotong operasional, itu bagi saya sih saya tidak setuju. Itu yang saya inginkan 37 soalnya 7 ke pamannya 7 ke perusahaan, yang 3 nih untuk ke masyarakat, tapi tidak dipotong operasional, itu bersih yang kami inginkan dari masyarakat. Harapan kita semua sih perusahaan datang ke daerah kita membangun kan? Setuju nggak? Setuju. Memang sih ini berat sebenarnya, ini kan hutan adat. Ya. Keadaan terpaksa apa yang nggak beratnya gitu kan? Yang memaksa kita memilih. Kita ibaratnya penunggu nih, penunggu hutan adat. Kita pikir apa yang kita dapat dari kita tunggu di sini gitu. Apakah barang itu harus kita jaga, tapi yang jaga ini malah mati gitu kan? Kita ini kalau ceritanya tentang anak-anak sekarang itu, separuh hati kita sakit tuh, separuh ketawa mikirnya. Yang sakit tuh kesian mikir anak cucunya. Peninggalan apa lah dia nanti lagi sama anak cucunya. Kuli terus lah dia sama perusahaan. Dia mau berladang, ladang tanah mana lagi. Mau di tempat orang. Jangan ke orang cuma-cuma kalau disewa. Mampu ke dia? Ngat, terkutan atung kehidupannya itu. Pertama, berat pepatah. Gantung tangan tidak bertali. Ninjak ke tanah tidak bisa. Naik ke atas pun apa lagi. Itulah pikiran kalau kita yang bodoh ini tidak mau jual tanah. Ayah bagaimana, Dek? Hah? Kerja dulu ya. Dadah dulu dadah. Singkabang bisa gini tahun 2008 karena ada perusahaan. Sebelum tahun 2008 sebelum ada perusahaan tidak kayak gini Singkabang. Jalannya jalan tikus. Lumpurnya segini. Kalau musim hujan motor tidak bisa lewat. Motor tuh tenggelam semua kena lumpurnya. Dengan adanya perusahaan tuh waktu tahun 2008 baru nyaman kayak gini. Dengan lahan yang masih luas, perusahaan B2B mau masukkan apa enggak gitu. Kalau dibiarkan kayak gini kayu 10 tahun enggak ada hasilnya sama sekali gitu kan. Itu yang membuat masyarakat berpikir kalau ada peluang ini kita coba gitu. Kita pikir mempelajari tambang ini kan sudah kena tambang, kan otomatis kita tidak bisa lagi mengerjakan. Sudah milik mereka kan. Tambang ini berhenti istirahat, kita tidak menghasil kan. Nah, seperti itulah nanti ceritanya sawit nih. Kalau memang sawit sudah tua, lalu mati, kalau dia tidak membangunkan lagi, masyarakat tuh. Nah, kayaknya orang bilang telantar lah, tunggu hasil dari mana. Dengan adanya kita di sini pun kita juga dengan membantu semaksimal mungkin. Dengan adanya misalnya mobil dump truck, awalnya dulu dengan belum ada akses transportasi untuk pengangkut membawa pasien ini banyak mengalami kendala jalan kaki. Sedangkan untuk menuju puskesmas yang
terkecil aja sangat jauh. Nah, dengan adanya akses ini, ya mengurangi angka kematian. Sebenarnya memang identitas datuk moyang lah bikinnya jadi tampasan. Sebenarnya dulu hutan lindung seperti Gunung Bawang. Nah, jadi beliau neneknya di situ, lamanya jadi tampasan kan. Itulah saya cerita tadi. Dari neneknya sampai ke anak cicitnya sebenarnya tampasan itu. Cerita tentang hutan ini kan memang dipelihara adat. Sedikit saja kalau kita mengganggu hutan itu harus ada adatnya. Kita pikirin kan, bertahun-tahun hutan itu berdiri ada hasil enggak, 1000 pun enggak ada kan dari situ. Bahkan 100 rupiah pun enggak ada kan, berdiri aja kayak situ kan. Kalau kita ganti tanaman yang lebih mempat gitu. Itu kan tawaran juga kan. Kan ada tuh kabur matanya lihat duitan pengusaha tuh. 1 hektarnya sekian puluh juta itu udah kabur. Itulah mungkin dia takut pada tahu sama kita ini pimpinan adat. Maka kami itu bilang kami ambil politik, dengar ceritanya dia betul ngaku ada kami dah jual. Apa harapan anak cucu kita nanti? Sering kami dengan RT dusun saya gitu ngomongan dia. Kan saya jualkan tampas nenek orang, datuk saya, nenek saya. Nah, ya anak cucu ya di belakang kita pun udah mati katanya, bukan kita lagi lihatnya. Itulah omongannya. Nah, kita kan tidak berdaya lagi, tidak bisa ngomong. Kalau pemerintah itu memberikan itu sumbangan dari desa tuh, jembatan, sungai-sungai yang kecil itu ada, sebenarnya ada. Hanya itu listrik tidak ada. Hanya dia tuh alasannya nunggu pemerintah membangun kita katanya. Tidak ada lihatnya sampai sekarang. Ya suka mah ya? Nah, bagaimana lah ini kan enggak tahu juga. Katanya kan mau perbaikan ya. Mungkin barang ini kan tidak layak lagi kali. Makanya dibawa pulang kan. Kalaupun ada perbaikan harus diganti semua. Dulunya aku mau dioperasi lagi. Iya, mau diperbaikan lagi kan. Mau ditinjak lanjut lagi. Pada hilang mas. Baling-balingnya itu. Juga. Tapi kan kita lihat ternyata si daerah-daerah yang sudah ada itu banyaknya juga jalan atau jembatan tuh enggak bisa menyesuaikan dengan pas perjanjiannya kan gitu. Maka masyarakat ini enggak juga membilangkan kalau sawit itu 70%, nah, kegiatannya untuk masyarakat gitu. Paling-paling lah kita kalau bisa dibuka 50% karena sebatannya dia buat jalan, tapi jembatan tuh enggak begitu mewah. Hanya jembatan itu orang bilang tempel-tempel aja kayak kayu. Karena kita lihat ternyata di dalam sana tuh seperti itu. Nah, malah barangnya sekarang sudah panen. Ya, aku pegang payung Nah, sempat terjadi perdebatan segala macam itu antara perusahaan dengan masyarakat kan itu aja masalahnya. Kayak bantuan ke gereja juga ada dari perusahaan ini. Berupa uang maupun pintu segala macam, genset itu pun untuk gereja ada dari perusahaan. Makanya dengan menilai hal-hal seperti itu, mengapa enggak gitu. Harapan kita sendiri sih untuk pemerintah lah, kalau memang bisa diperhatikan pemerintah gitu. Inilah tentang secara adat desa ini, supaya kita nyambah ke gunung-gunung yang tinggi besar itu, ke Jubata namanya itu. Nah.
sebenarnya kalau misalnya beladang ini dari mulai nabang kayu itu beradat. Seperti ini juga nyembah dulu ke pohon kayu yang pertama kita nabang. Dari nenek moyang kita. Jadi turun menurun tuh. Sampai sekarang anak cicitnya sekarang tuh masih ngikut. Yang ngikutnya, yang tidak lagi mengerti lah dia. Jauh gak kemana nih? Anak muda sekarang tuh. Masih syukur kita ini ada dapat orang tua pandai. Itu mendoa adat tuh. Tapi kalau dalam habis saya rasa mungkin tidak lagi ya, nanti daerah kita ini. Puncak adat tuh di Gunung Bawang ini. Tetap di Gunung Bawang tuh bacaannya. Nggak bisa dilewat tuh Gunung Bawang. Harus di Gunung Bawang tuh kita. Aturannya sudah ada, kita sembahkan dewa yang ada di situ. Kita minta ampun, minta tolong dengan tujuan kita bekerja mencari makan seperti ini. Inilah persembahan kami. Nalala tak mula jadi melekat mula tampak nangin nampak dekang nonok. Hai ba mencari cali sebakal suntik mantat kunyit banyu tawa simpang maju dawada pecucu kalak arat maju boya. Hai makula dai dasing taju ku ajin jajangku maku sedui mamua. Hai senyala tebung kingkang ngacuk makiluk singat dungun dan jampa jamalok nampak tanah nampak taut nampak wi nampak ukah. Hai nampak kayu nampak daun hai mau nampak ojat kemak pati guntung petalat noda tenang cukup kanu cukup tipak ke meca 2 tahu apa 5 numiju 2 tahu 5 ke 2 tahu ka makupnya hai dia temek dimadi kajak ningkat Inilah yang kami kayu. Ini namanya kopi.